meiosis. Jadi di sini saya akan menjelaskan bagian interfase. Jadi interfase ini adalah persiapan dan penimbunan energi pada pembelahan sel. Jadi selama interfase, inti sel nukleus dan anak inti sel nukleus tampak terlihat jelas. Namun kromosom kromatin, yaitu benang-benang ini masih bentuknya belum jelas karena belum tersusun oleh molekul DNA, RNA, dan protein. Selanjutnya kita masuk ke tahap awal pembelahan sel, yaitu tahap profase. Pada awal profase, sentrosom mengalami replikasi sehingga menghasilkan 2 sentrosom. Kemudian setiap sentrosom akan bergerak ke kutub-kutub inti sel yang letaknya berlawanan, yaitu tahap metafase. Pada tahap metafase, pembelahan sel ini nukleus dan membran inti sel sudah tidak terlihat. Masing-masing kinetokor pada sentromer dihubungkan ke satu sentrom oleh benang-benang spindle. Kemudian pasangan kromatid bergerak ke bagian tengah sel di bidang ekuator dan membentuk lempeng metafase. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Tahap anafase ini ditandai dengan pemisahan kromatid dari bagian sentromer yang kemudian membentuk kromosom baru. Masing-masing kromosom ini ditarik oleh benang-benang spindel menuju kutub yang berlawanan. Jumlah kromosom yang menuju ke kutub yang berlawanan, yang satu akan sama dengan jumlah kromosom yang lainnya. Di bagian akhir yaitu pembelahan telofase. Jadi pembelahan telofase itu berhentinya pembelahan sel ditandai dengan adanya dekondensasi kromosom yang menjadi benang-benang kromatid dan membentuk membran inti kembali. Kemudian ini bukan tahap pembelahan sel, melainkan ini hasil akhir pembelahan sel, yaitu sitokinesis. Sitokinesis adalah bagian dari proses pembelahan sel, yaitu sitoplasma dari satu eukariotik membelah menjadi 2 sel anak.